Tapi harus diuji katanya. Ya benar dong, harus diuji. Justru Iya, kamu udah uji nggak? udah Katanya dong, kamu udah uji. Udah. udah dong. Berapa banyak ucapan Yesus dalam Alkitab? Oh, Kamu. jadi pengujian menurut kamu berdasarkan ketika kita mengetahui berapa Tuhan kita ngomong di Alkitab gitu. Sekarang aku tanya kamu udah menguji Al-Quran bukan? Ya, saya nanya, kamu nanya sama saya lagi. Lucu. Sekarang saya tanya kamu udah menguji Al-Quran bukan? Oh, kamu, saya Sekarang nanya sama kamu, kamu tapi kamu jawab nanya dulu. sama saya. Kamu Kalau kamu jawab. memang nggak bisa jawab, katakan nggak bisa jawab gitu. Saya nggak Oke, bisa jawab dong gitu. oke, oke, Pengetahuan saya hanya segitu aja gitu. oke. Itu Sekarang aja. giliran kamu ngejawab. Sekarang Ya, giliran kamu berarti kamu ngejawab. nggak bisa ya. Sekarang Kamu nggak nggak bisa giliran kamu jawab. ngejawab. Sekarang giliran kamu ngejawab. Kemampuan kamu segitu, Kamu itu udah aja. menguji kan? Itu kan cuma klaim kamu. Sekarang kamu jawab. Ya, kalau itu Kamu bukan menguji klaim, itu namanya logika. kamu. Biasma. Kamu Itu kamu namanya udah logika namanya. Ketika orang tidak bisa kamu jawab, dia selalu harus mengakui lari bahwa dari dia tidak pertanyaan bisa saya. Kamu menjawab. selalu lari dari pertanyaan saya. Jadi Enggak. emang benar kata orang, umur nggak menentukan kita dewasa atau bukan. Jadi umur doang Itu yang tua, tapi itu kata enggak, orang. kamu Orang lebih mana itu dewasa. yang mengatakan? Oke, jadi sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Kamu udah menguji Quran atau bukan? Jadi saya Kamu udah saya ambil deal kamu bahwa udah kamu menguji itu kamu udah nggak bisa menguji Quran atau jawab. kamu udah menguji Quran atau bukan? Ya sudah Kamu udah lah. menguji. Udah, Sudah oke. lah. Sekarang saya tanya kamu, berapa banyak perkataan Muhammad? Itu firman Tuhan semua. Berapa Gak ada banyak berapa perkataan banyak berkata Muhammad Muhammad. Itu ngomong? firman Berapa Tuhan banyak semua. Muhammad ngomong? Berapa banyak Itu Muhammad firman ngomong? Tuhan semua. Itu firman Berapa banyak? Allah. Berapa Kalau banyak? perkataan Nabi Muhammad Berapa? Jawab itu dulu. dalam Jawab hadis. dulu. Itu saya Jawab sudah dulu. jawab kok. Kemana? Jawab dulu. Berapa Saya sudah banyak Muhammad? jawab. Hmm. Jawab dulu. Berapa Saya banyak sudah Muhammad jawab. ngomong? Berapa banyak Muhammad ngomong di Quran? Pertanyaanmu salah. Ah, Dalam ah, Islam, Al-Quran itu firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Itu yang salah. Salah kamu. Jadi saya jawab ya, salah kamu. Itu aja. Jadi, lah, kamu emang nggak mau jawab atau ini kamu saya emang nggak jawab punya loh. Kan saya pengetahuan jawab gitu. tadi. Itu saya Jadi, jawab loh. jadi, jadi Saya gini, jawab. jadi gini. Jadi jawaban kamu, Enggak, saya jawab kan. Saya jawab jawaban kamu firman menunjukkan bahwa Allah kamu tidak tahu itu dalam apa dan kamu Al-Quran, nggak layak beda dengan hadis. dan kamu sama sekali nggak layak untuk berdialog sama saya karena pengetahuan kamu masih minim, jauh di bawah saya gitu. Orang Jadi kamu mending nggak bisa cari jawab Islam itu yang lebih hebat. Cari Islam kamu atau teman-teman yang takut lebih dengan hebat. saya. Cari teman kamu yang lebih hebat di grup ini siapa Ya, saja. ngapain kamu orang saya tanya kamu berapa banyak ucapan Yesus dalam berapa Cari banyak ucapan Yesus dalam Alkitab? Udah banyak yang kan udah dituji. Banyak orang orang muji kok. Teologi aja udah muji. oh Bukan kamu. ya. Berarti Oh kamu ya. memang nggak menguji agamamu. Oke. Makanya kamu Menurut saya, banyak belajar sejarahnya gimana. oh iya sejarah. Oke, si paling tahu sejarah ya ya ya. Udah, udah. Berarti kamu nggak Oke. bisa kok. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Oh, ini Pak Yuda yang kemarin dialog sama aku yang di grup itu ya, yang di grup diskusi Bukan, lintas. bukan, Ya, iya iya iya. Aku tahu bukan. kok orangnya sama persis konyolnya sama yang aku dialog kemarin itu. Oke. Oke. Jadi kemarin ada pertanyaan aku yang belum kelar dijawab. Ya, udah kelar itu. Makanya saya Belum, kamu belum, tidak belum. Jawab. Ini sampai aku save loh gambar-gambarannya biar otak kamu tuh lancar dikit gitu. Nah, jadi di awal kita udah sepakat bahwa yang kekal itu hanya Allah. Nah, Allah bukan Allah ya. Nah, Allah itu kan. Nah, jadi yang kekal itu hanya Allah. Jika kalam itu kekal, maka kalam adalah jawab. Apa? Jadi kita udah putus ya. sepakat. Oke, jadi kita udah sepakat bahwa yang kekal itu hanya Allah. Nah, jika kalam adalah kekal, maka kalam adalah
Kalam adalah Paulus. Mulai lagi. Nah, kelihatan bener yang dibilang orang, pohon yang baik bakal menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang gak baik bakal menghasilkan buah yang gak baik. Jadi kurang lebih Islam sama semuanya rata-rata seperti itu doang sih kemampuannya. Ya, Saya seperti padahal Paulus. nanya baik-baik loh. Nanya baik-baik Oh. dengan kata yang sopan, tapi jawabannya seperti itu yang menunjukkan kualitas Oke lah. agama Saya kamu minta maaf seperti lah. Saya itu. minta maaf. Oke lah, saya minta maaf lah. Saya minta maaf. Oke. Lanjut. Saya minta maaf lah. Saya bercanda aja. Jangan nangis lah. Jangan nangis. Saya minta maaf. Saya udah minta maaf Oke, bang. jawab. Saya udah minta maaf. Yoi, santai. Nah, jika Jangan nangis ya. yang kekal, jika yang kekal hanya Allah, jika kalam adalah kekal, maka kalam adalah Kalam adalah apa? jawab dong, tahu. Kalam adalah apa? Jika yang kekal hanya Allah, yang kekal hanya Allah. Jika kalam adalah kekal, maka kalam adalah Kalam adalah kalamnya Allah. kalamnya. Kenapa kamu gelak? Kan saya jawab dengan Nggak, sopan. ini Pohon yang baik akan lihat, mengeluarkan buah lihat. yang baik. Pohon Ini yang buruk kuncinya. akan mengeluarkan buah yang Ini buruk. ini kuncinya, lihat ya. Jika yang kekal hanya bentar biar aku garis merahi, mungkin nggak bisa baca mungkin ini. Biar aku garis merahi biar lebih asik ya. Nah, jika yang kekal hanya Allah. Jika kalam adalah kekal, maka kalam adalah sifatnya Allah. Ini lihat. Yang kekal ini. Tolong relatekan sama yang ini. Sama yang ini. Yang ini. Yang kekal hanya Allah. Jika kalam adalah kekal, maka kalam adalah sifatnya Allah. Maksudnya dua kekekalan maksudnya. enggak. Yang kekal hanya Allah. Ya, ini baik-baik. Hanya Allah. Jika kalam adalah kekal, maka kalam adalah sifatnya Allah. Oke, bening. Oke, gini dulu deh. Jangan ketawa dulu. Oke, gini. Yang ini pertama gini aja siapa? dulu. Untuk siapa pertanyaannya? Siapa aja bebas. Nah, jadi gini. Nah, kita harus sepakat dulu nih biar nggak usah muter-muter nanti ya. Nah, kita harus sepakat dulu. Yang kekal itu hanya siapa? Allah. Ada yang lain? Ya. Hanya Allah. Nggak ada yang lain. Ya. Oke, yang kekal hanya Allah. Oke ya. Ya. Kekal hanya Allah. Ya. Oke, bentar. Oke. Yang kedua. Oke. Hal yang tidak diciptakan itu hanya Allah atau bukan? Atau ada selain Allah yang enggak hanya Allah. Hanya Allah ya. Kalau sifatnya Allah Oke, bukannya ciptaan. Bentar. Yang tidak diciptakan hanya Allah. Ya. Ya. Hanya. Saya ikuti alurmu ya. Oke, kita ikuti. Jika kalam adalah kekal dan tidak diciptakan. Mau masa-masa nih. Oke. Yang ketiga, sepakat enggak kalau ini kalam adalah kekal dan tidak diciptakan? Tidaklah kan tadi kan Basma bilang yang kekal hanya Allah. Tadi kan yang Basma bilang yang kekal hanya Allah. Kok kalam yang kekal? Makanya jawab dulu. Enggak. Yang kekal makanya hanya Allah. aku tanya. Statement nomor satu itu yang kekal hanya Allah. Jadi kalau kalam itu kalau mau kalam itu kekal kan jika. Nah, Jika itu maksudnya bisa jadi. Oke. Makanya
Makanya denger dulu. Makanya saya nanya, sepakat nggak sama ini? Kalam adalah kekal dan tidak diciptakan. Sepakat nggak? Kekal, benar, benar, ya. Benar, benar, ya. Benar atau enggak? Ya. Oke. Benar. Oke, benar ya. Oke. Iya. Jika kalam adalah Allah dan kekal tidak diciptakan, maka kalam adalah jawabannya. Kekal. Hah? Jawabannya kekal? Ya. Dan tadi kan seperti itu yang kamu minta kan? Kekal dia. Bukan Dia loh. tidak diciptakan. Maka kalam Dia adalah tidak kekal. diciptakan. Dia adalah kekekalan. Oke, Terus gimana? lihat ya. Terus Ini gimana? adalah kalam. Bentar. Ini adalah Allah. Ini adalah apa ya? Satu. Hanya Allah. Tidak diciptakan, hanya Allah. Namun ya. ada sesuatu yang kekal juga. Tidaklah dan mana tidak ada yang diciptakan kekal juga. hanya Allah lah. Yang kekal hanya Oke. Allah. Jadi kalam bukan kekal. Lah kan jika Jawab maksudnya dulu. berarti tidak. Jawab dulu. Enggak mau, saya cuma mau memegang statement yang Jawab nomor dulu. 1 yang kekal hanya Allah. Mana boleh jika. Oke. Nah, saya enggak mau jika. Oke, jadi maunya pakai apa? Aku ngikutin bebas kok. Poin yang nomor 1 aja. Kan yang kekal hanya Allah. Nah, oke. Yang kekal hanya Allah. Sekarang pertanyaannya, kalam itu kekal atau bukan? Itu aja deh. Kekal. 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 Kekal kan? Nah, Ya. jadi kalau misalnya kalam kekal, kalam tidak diciptakan atau bukan? Bukan, dia diciptakan dia. Kalam tidak Oh, diciptakan. tidak diciptakan. Oke, lanjut, Tidak. lanjut. Ya. Oke. Tidak diciptakan. Jadi apa salah aku buat gini? Jika kalam ada kekal dan tidak diciptakan, salah. Iya, tapi kamu hanya ngambil kalam. Kamu hanya ngambil kalam. Padahal Allah itu, kamu membatasi Allah dengan kalam berarti. Padahal Allah itu ada. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu. Allah itu maha kasih. Allah itu kasih. Allah itu sayang. Allah itu hidup. Allah itu ini. Coba Maka kalau nggak mereka dilistkan. ininya. Coba dilistkan Sifat itu semuanya, jangan hanya sifat. kalam. Oke. Jangan hanya kalam. Kalau kamu kalau kamu pertanyaan itu berarti kamu membatasi Allah. Enggak. Coba jangan hanya kalam. Coba listkan Jangan semuanya. hanya kalam. Kamu bertanya jangan hanya kalam. Salah pertanyaanmu. Kasih, adil. Gini ya. Kasih, maha adil, maha hadir, maha hidup. Oke, gini Pak. Coba dilistkan semuanya. Indah, Coba dia juga dilistkan indah, maha semuanya. indah. Maha indahnya kekal nggak? Ya kekal. Dengar dulu ya. Jangan hanya kalam. Kami mau jangan hanya kalam. Makanya dengerin dulu. Kamu membatasi. Nah, Kamu ini kan membatasi apa? Allah itu hanya Dengar dulu. kalam. Tanya Salah kan. itu udah. Dengar dulu. Ini aku yang bertanya kan. Jadi gini, dengar gini. Semua orang tahu Lagi masa nih. Mau sifat nih. Allah. Nah, ini sifat ya. Ada baik, Ya. suci, Berarti suci adalah Allah. 99 lah. Berarti suci adalah Allah. baik. Berarti udah adil ya. adalah Allah. Dengar dulu. Berarti adil adalah Allah. Dengar dulu, makanya dengar dulu. Ini dengar dulu ya. Nah, Ya. tetapi Tetapi ada tetapi nih. kalam Kalam. bukan sifat Allah. Siapa bilang? Kenapa? Itu- Dengar dulu. Sifat itu. Oke. Nanti kan boleh bantah kok. Tenang aja kan kalian nanti yang jelasin. Iya, maaf. Santai. Oh ya. Tetapi kalau sifat Allah karena kalam itu enggak, sebelumnya aku nanya, kalam itu sama nggak sama firman? apa? Beda. Oke, jadi bedanya apa? Aku pengen tahu dulu biar jangan sampai salah nih nanti aku persepsinya. Kalau kalam itu bisa ide pikiran dia, kemudian Oh, kalam itu pikiran Allah. kata-kata dia, kata-katanya, perintahnya, amar, lebih ke amarnya dia. Amar Amar apa? ya. Kalam. Amar apa? Oke, Amar itu bentar. ya ada perintah, ada instruksi, ada dekrit, ada segala macam. Kemudian Oh, oke. Oke, ide, bentar ya. gagasan. Bentar. Not Kalau Kalam baik itu itu bukan sifat Allah ya. pikiran. Apa tadi? Perkataan. Perkataan, dekrit, gagasan.
Oh, gagasan. Gagasan, ide, Nah, kira-kira ide, oke. kata-kata. Oke, Amr, benar, oke, Amr. oke. Aku tulis saja Amr di situ dulu. Amr itu apa? AMR, 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 Amr itu apa? Amr, ya seperti sama hampir. Hampir sama. Oke, Amr ya. Amr, aku nggak tahu sih arti yang itu. Oke. Oke. Jadi, sedangkan kalam itu apa? Ya itu tadi Sedangkan firman itu apa? Sedangkan firman itu apa? Nah, kalau kalam Kalau kan firman ini. saya nggak tahu, Firman nggak tahu saya. Firman nggak tahu. Bukan bahasa Kalau saya nggak bisa definisi. Aku nggak bisa definisikan. Itu bukan bahasa saya. Bahasa Persia kok itu. Kalimatullah. bahasa Bible ya, Bang. Quran itu nggak ada kok. Di istilah firman nggak ada di Kalimatullah. Quran. Nah, ini kalimatullah. Beda lagi kalimatullah. Ya? Enggak, makanya aku nanya dulu. Kan biar jangan salah persepsi kan. Nah, aku tanya dulu nih. Jadi kalimatullah itu apa? Kalimatullah itu beda ketetapan beda lagi. Kita jawab dulu. Ketetapan maksudnya seperti apa? Kalimatullah itu adalah secara umum yang merujuk kepada ya. Beda ya, jangan kamu definisikan kalamullah dengan Oke. Yang pertama beda kalam beda jauh sama itu. Kalam beda sama firman ya. Kalam beda dengan Mungkin bisa firman. jadi sama, tapi saya nggak paham tentang firman. Saya nggak paham firman. ya, Oke, kira-kira siapa yang bisa jelasin tentang firman? Kalau firman mungkin Yesus. Enggak, ini bukan Kristen ya. Nah, ini pandangan Islam. Oh ya, ini bukan Kristen. Ini kan ngebahas tentang Islam. Masa mau dicampur aduk Kristen? Oke. Coba di Jadi- bulatan merah itu jadi- Allah hari itu tulis SWT di situ. Oh iya. Oke. Kemarin aku tulis SWT. Pak ini protes katanya. Katanya SWT itu bukan namanya. Jadi ya udah. Itu pujian. Iya, makanya kemarin Bapak ini protes. Dia nggak mau ditulis SWT-nya karena itu bukan namanya kata dia. Saya mau. Oke, bebas. Tulis Nah. SWT di situ. SWT. Mantap. Oke. Ya oke. Terus Ya, asik. Aku suka gini. Oke. Jadi kira-kira siapa nih yang bisa bedain kalam dengan firman? Firman saya ya nggak anggap tahu. sama aja lah, udah anggap sama aja. Oh, berarti Tapi sama. aku nggak suka istilah firman, aku nggak suka. Firman aku nggak suka. Ini beda tuh sama aku. Jadi, anggap sama tuh. Anggap Anggap sama emang- aja, anggap sama aja dah. Oh, berarti ini Anggap sama enggak aja. ya, guys ya, ini aja. Walaupun bagi saya tidak mewakili. Tapi Gimana nih? karena kita pakai kalam ya istilahnya. Oke. Jadi lupa aku tanya. Tetapi Makin banyak nih. kalam itu bukan sifat Allah karena karena kalam itu bukan bagian. Nah, kan misalnya kalau firman ya, aku buat firman aja biar gampang ya. kalam jangan firman Kalam ya. Nah, kalam itu kan tadi kalam itu pikiran. Oke, kalam itu pikirnya. Karena kalam itu kalam yang menghasilkan sifat. Menghasilkan? Sifat. Bukan menghasilkan sifat, dia sifat. Kenapa aku bilang menghasilkan sifat? Kan kalam itu pikiran kan. Nah, tentunya sifat-sifat Allah itu berasal dari pikirannya. Ya. Bener nggak? Nah, Iya. jadi oke. Makanya aku bilang kalam itu emang beda dengan sifat-sifat Allah yang misal maha baik. Kalau pikiran Tahu apa? kalau- Nah, Kalau kita pikiran semua apa? tahu, dengar dulu ya. Nah, kita semua tahu sifat-sifat Allah gini. Nah, bukan cuma Islam dong loh, kita juga percaya orang-orang Kristen percaya bahwa
Tuhan itu memiliki sifat maha adil, maha suci, maha ini semua dan lain-lain Kalau sebagainya. pikiran itu apa? Sifat atau apa? Apa? Kalau pikiran. Pikiran itu enggak sifat. Oh, maksudnya Tuhan itu tidak mempunyai sifat berpikir. Apa? Sifat berpikir emang ada. Oke, tunjukin saya di Quran kamu yang dinamai sifat-sifatnya itu, tunjukkan. Tuhan maha berpikir gitu, tunjukkan. Enggak, maksudnya saya itu Tunjukin. Saya itu gampang loh, kalau misalnya ada, tunjukin. Maha berpikir. Oke lah. Kalau maha kan ada. Maha baik ada. Tunjukin maha berpikir. Kan tadi kan dibilang nih, baik, suci itu hasil daripada pemikirannya. Jadi saya tanya, pemikiran itu apa? Pemikiran atau pikiran? Pemikiran. Terus? Kenapa dengan pemikiran? Pemikiran itu apa? Pemikiran itu apa? Maksudnya saya nggak paham maksudnya. Pemikiran itu kan... Belajar lagi lah. Ya, oke. Kamu suruh saya belajar. Oke, jelasin. Kalau saya nggak paham, tolong dijelasin. Gitu. Yang bener kan, seharusnya kan? Tadi kan bilang nih, baik, suci, adil itu berasal dari pikirannya. Oke, jadi maksudnya sesuatu sifat itu datang dari pikirannya Tuhan. Dengan kata lain, ilmunya Tuhan. Dengan kata lain, kehendaknya Tuhan. Oke, ilmunya Tuhan. Oke, bentar. Ilmunya Tuhan. Ini keren juga nih ya, benar-benar. Ilmunya Tuhan. Ilmunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, kayak gitulah. Oke, jadi sepakat ya kalau kalam itu ilmunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, bener ya? Ya, betul ya. Oke, mantap. Keren. Nah, karena aku lupa juga. Ada kemarin di Quran. Lupa, pasti grogi nih pasti ini. Bentar bukan lagi grogi. Bentar Aku kemarin kemarin aku dikasih Danias tuh ayat di Quran soal ilmunya itu. Tapi aku lupa di mana. Tuhan Maha berkehendak, ada sifatnya. Bentar. Tak panggil Danias dah, bentar ya. Dia Pikirannya itu termasuklah berkehendaknya Tuhan itu. Jawab, jadi tenang aja kok. Jadi tenang aja. Itu apa? Yang kamu tanya ini tuh misalnya tentang kalau yang sering disanakan Danias itu tentang dua kekekalan, tentang dua kholik, ada dua pencipta di situ. Karena ada kalam di situ, ada Allah. Kok ada dua gitu kan? Nah itu terjawab nanti gampang tuh. Oke. Karena yang diketahui di kekristenan itu cuma firman sama roh. Cuman itu aja. Kalau Allah itu enggak lebih dari itu. Tuhan kita ada. Makanya ibaratnya kita gini manusia loh. Nah, sebenarnya kita pun manusia tuh punya sifat. Kita punya sifat baik. Sifat baik, jahat. Iyalah. Pokoknya banyak kan sifatnya. Nah, tetapi apakah pikiran manusia ini ada sifat juga? Kan enggak. Jadi ibaratnya sifat ini berasal dari pikiran. Nah, itu yang saya maksud. Makanya itu hanya salah satu cabang dari salah satu sifatnya. Sifat satu misalnya katakan sifat berkehendak. Ya dia punya kehendak banyak kan, di cabangnya kan banyak di situ. Oke. Sekarang tunjukin saya dibilang bahwa pemikiran apa? Apanya? Jadi kalau kehendak itu bukan sifatnya Tuhan ya? Oke. Nah, sekarang tunjukin saya ditulis di Quran itu ilmunya Allah itu adalah sifatnya Allah gitu. Lupa nih Danias. Nah, mau main kayak gini pula. Tolong carikan saya. Inilah sifatku, yaitu berkehendak. Bukan gitu. Nah, itu kan jadi gini, kamu kalau membaca Quran,
Kalau kamu baca Quran, sering mungkin nukil-nukil Quran, itu di akhir ayat Allah jelaskan dirinya siapa. Misalnya, Innallaha ghaniyun alim. Aku ini kaya, aku ini punya ilmu. Maha kaya, maha berilmu. Kemudian di Allah, di setiap akhir ayat itu, hampir setiap halaman ada kok. Siapa dia itu dijelaskan. Sesungguhnya Apa Tuhan sifatnya dia? sesungguhnya Tuhan itu mengetahui setiap sesuatu. Ayat-ayat seperti itu. Itu setiap akhir, misalnya dia bicara tentang hukum ya, hukum. Sesungguhnya aku adil. Nah, kayak gitu. Dia nanti konteksnya sama dengan ayat yang dijelaskannya. Misalnya dia menciptakan langit dan bumi, Dia maha pencipta, sesungguhnya akulah pencipta, maha pencipta dan maha kreator misalnya, itulah. Jadi dia menjelaskan dirinya sendiri itu semua di Quran itu ada. Tenang aja, ada semua di Quran. Jadi maksudnya di sini berkehendak itu tidak termasuk sifatnya Tuhan ya? Iroda. Ya kalau menurut si Basma itu bukan sifatnya Tuhan. Bukan, kalau dia membatasi itu. Suara saya dengar enggak? Dengar. Dia membatasi Tuhan itu dengan dua itu, yang satu firman, yang satu lagi Enggak. Kalau Basma itu membatasi Tuhan, dia Enggak. Itu kan kalau kita sebenarnya Tritunggal itu bukan soal kayak Tuhan itu gimana ya, dibatasi atau enggaknya. Sebenarnya Tritunggal itu cuma sekedar ngejelasin who is Firman, siapa itu Firman, siapa itu Bapa, siapa itu Roh. Bukan berarti dibatasin kemampuan Tuhan gitu. Buktinya waktu di Mamre, Firman itu kayak menjadi 3 manusia gitu. Artinya kan sama sekali nggak dibatasi. Firman itu bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Ya, oke. Nah, Gak apa-apa. Kita lanjutin ini. Jadi kami fix kalam itu termasuk sifatnya Allah. Jangan dipaksa-paksa kami mengatakan kalam itu tidak termasuk sifatnya Allah. Oke, sekarang ni ditulis itu di bawah suci itu, tulis di situ kalam juga termasuk sifatnya Allah. Tunjukin saya. Tunjukin lagi. Lah, itu kan kayak artinya kamu udah lebih pintar dari Quran kalau kamu bilang seperti itu. Nah, masa kamu baru bilang nggak ada dasarnya? Tadi Basma bilang baik, suci, adil dan segala macam itu datang daripada pikiran Tuhan. Benar kan? Dan iya. Benar kan? Oke. Terus Basma bilang pikiran itu tidaklah sifatnya Tuhan. Iya. Oke, terus saya nanya, pikiran itu apa? Pikiran itu bagian dari Tuhan. Pikiran itu bagian dari Tuhan. Sama kayak saya manusia nih. Saya manusia. Saya manusia memiliki pikiran, saya memiliki tubuh, saya memiliki jiwa. Nah, tetapi jiwa saya ini tentu saya juga. Pikiran saya tentu saya juga. Nah, dan sifat-sifat saya ini kan keluar dari pikiran saya. Dari pikiran saya. Jadi beda gitu. Kalau tidak ada pikiran, kalau tidak ada pikiran, kayak ibaratnya sifat itu kayak ibaratnya tidak ada pikiran gimana? Sifat itu ibaratnya gini. Sifat itu tidak ada. Sifat tidak ada kalau misalnya pikiran itu nggak ada. Pikiran nggak ada. Oke, gini. Sifat manusia itu punya 2 tangan. Tapi kalau orang yang tidak punya pikiran pun sifat manusia punya 2 tangan. Sejak kapan sifat manusia 2 tangan? Jadi sifat itu tidak semestinya harus dari pikiran. Sejak kapan sifat manusia 2 tangan? Manusia nggak punya sifat 2 tangan. Sifat ayam itu punya kepak. Sifat lembu itu punya tanduk. Antaranya. Astaga, sifat beda, Cok. Beda. Ini loh maksudnya. Kalau misalnya gini, Basma pinter. Itu sifatnya Basma. Ganteng ya Basma ya. Ganteng. Sifatnya Basma itu ganteng. Dia ganteng. Pinter.
lebih duluan mana Bang, ganteng sama pintarnya? Ya kalau mungkin kalau disifatkan ke makhluk itu nggak pas, tapi Allah yang apa namanya, yang maha indah, Allah yang maha smart, maha pandai gitu, itu bersama apa namanya, dia dalam kekekalan gitu loh. Kalau Basma itu ganteng, sifat Basma yang saya tahu dia ini seorang yang ganteng. Jadi ganteng itu hasil dari pemikiran Basma kah? Bentar ya. They Jawab sing dulu. let's serve goodly. Oke, apa? Yang saya tahu sifatnya Basma itu antara selain daripada baik, selain daripada pinter, saya tahu sifatnya Basma itu ganteng. Sifat saya ganteng? Hah? Ya, sifat fisikal saya itu ganteng. Sifat fisikal. Sifat saya ganteng. Semat Ya, aja lah. Emang pernah enggak Handsome, emang pernah ada orang bilang, emang pernah ada orang bilang sifat kamu ganteng ya gitu. Ada. Sifat fisikal. Ada nggak kira-kira? Sifat itu tidak limit hanya kepada seperti kelakuan. Sifat itu juga secara fisikal juga ada juga sifatnya. Contohnya orang bilang ini, orang ini tidak cukup sifat. Maksudnya di sini dia cacat. Tidak mempunyai kakinya mungkin ada 3. Tidak cukup sifat. Maksudnya di situ sifat dari segi fisikal. Sifat tidaklah berarti pada kelakuan, tidaklah terhad kepada kelakuan. Fisikal juga bisa membuat sifat. Oke. Nah, jadi saya teringat nih. Nah, sifat-sifat Allah yang ini adalah kelakuan Allah. Nah, ini kelakuan Allah. Nah, ini jangan kelakuan. Nah, ini oke. Ini kelakuan Allah. Nah, ini semua ini dan itu kelakuan Allah. Sedangkan kalam ini bukan. Gitu. Itu yang aku maksud. Tadi saya belum habis lagi. Sifat Basma yang saya tahu dalam tanda kurung fisikal, sifat fisikal itu ganteng. Tanda kurung ya. Sifat fisikal Basma itu ganteng. Jadi saya nanya nih, adakah sifat fisikal itu datang daripada pemikirannya Basma? Aku nggak pernah tahu ya kalau ada sifat fisikal gitu. Aku nggak. Jadi belajar lagi lah. Kalau kayak gitu belajar lagi lah. Sifat itu tidak hanya pada baik, tidak hanya pada suci. Sifat itu juga menyentuh kepada fizikalnya gimana. Itu yang saya katakan tadi. Sifat fizikal manusia itu 2 tangan. Sifat fizikal untuk ayam itu 2 kepak. Dua kaki. Mending ke ini aja deh, kalam ini aja, kali back ke kalam aja. Nah, jadi ini yang aku maksud tadi. Nah, ini semua maha suci, maha baik, maha adil, maha semuanya. Itu sifat apa? Itu sifat termasuk sifat apa? Dengar dulu. Maha baik, maha suci, Maha pengampun, maha agung, maha penyantun, maha tinggi, maha besar, maha pemberi kecukupan. Semuanya ditulis. Maha mulia, maha pemurah, maha mengasihi, maha mengabulkan doa, maha luas, maha bijaksana. Maha mulia, maha membangkitkan, maha menyaksikan, maha benar, maha memelihara, maha kuat, maha kokoh, maha melindungi, maha terpuji, maha mengkalkulasi, maha memulai. Terus kamu cuma membawa kalam yang nggak masuk. Dengar dulu. Dia mau maksa ini, dia mau maksa yang kalam itu tidak termasuk yang maha itu. Nah, dia mau maksa itu. Ini semua adalah kelakuan Allah. Kelakuan. Aku bahasanya, tapi nggak aku ampunilah nggak pernah pakai bahasa kelakuan itu. Hah? Kalau kehendak itu kelakuan Allah nggak? Kalau kehendak itu kelakuan Allah nggak? Aku nggak tahu kehendak sama kalau aku juga. Kalau nggak tahu belajar lagi lah. Kalau nggak tahu belajar lagi. Ya udah ajarin lah. Ya udah gini aja. Siapa? Kamu coba ketik di Google di 99 asma aja dulu. Oke, 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna ya. Nah, ya. Asmaul Husna. Nah pertanyaan Asmaul Husna siapa? Enggak.
pertanyaannya Asmaul Husna ini siapa sih yang buat? Siapa yang karang? Gitu. Ulama mengeluarkan. Ulama yang buat. Tadi dulu bukan ulama itu, Nabi itu yang ngomong. Jadi ini gini, Allah itu memiliki, jangan ketawa dulu. Allah itu memiliki sifat yang tak terbatas. Tetapi dia hanya memberikan 99 itu supaya kita mudah. Karena ada hal-hal gaib ya yang masih tersimpan di dalam dirinya yang tidak diberikan ke kita. Misalnya gini, saya itu punya uang 900 miliar, tapi saya kasih kamu itu 99 juta aja. Yang saya kasih kamu itu 99 juta, tapi saya punya 99 miliar. Paham maksudnya? Tapi bukan berarti cuma 99 juta. Yang saya kasih kamu itu cuma 99 nama. Itu nanti ada hadisnya. Mau belajar itu nanti aku. Saya yang mah aja yang mau memberi yang mah. Nah, TikTok kan berdua. Ya. Oke. Di sini yang aku lihat ya, yang aku lihat dari Google, di sini nggak ada tertulis ada kalam. Ya. Gimana tuh? Ini nanti masih ada ada lagi kalam. Oke, kita share screen ya. Tadi kan bapaknya harus suruh saya ya. Ini dia. Asmaul Husna. Ini nggak ada satupun kalam, nggak ada satupun di sini dibilang coba yang tak terbatas. Maha berkehendak ada nggak? Yang tak terbatas juga nggak ada. Bentar ya. Tak terbatas. Ini. Maha kekal. Coba tuh itu maha kekal. Kekal Benar, itu dari pemikirannya kah? Nah itu yang aku mas tadi. Yang kekal itu hanya Allah. Nah tetapi kalam itu kekal. Enggak, di sini kan ditulis itu kan maha kekal itu kan termasuk sifatnya Allah. Jadi gimana nih? Yang maha kekal. Al-Baqi 96 itu dibilang Ya, itu. dengar ya. Lihat. Maha kekal. Yang maha sabar ya. Sabar, pandai, pewaris, kekal, tidak ada bandingannya, pemberi petunjuk, maha hidup, percaya. Dengar maha dulu. Hidup itu gimana? Dengar dulu Pak, dengar dulu, please, dengar dulu ya. Ini kan, bentar ya. Yang maha manfaat, penimpa kemurahan, mencegah, pemberi kekayaan, maha kaya, mengumpulkan, memberi keadilan, maha kesadaran, jawaban kerajaan, maha pengasuh, maha pemaaf, maha pemberi batasan, maha penerima taubat, penderma, maha tinggi. Kamu klik satu lagi itu, klik satu lagi. Apa? Kamu klik Google satu lagi. Sifat Allah. Google satu lagi. Sifat 20. Allah. Ya. Itu sifat Allah itu maha kekal, kekal itu sifat Allah. Oke. Mana-mana. Bentar. Ini ya. Ya. 10 sifat Allah. Sifat yang dengan Allah, sifat sabi. Pas ini maksudnya nih. Ya terus. Langsung aja itu ada sifat-sifat macam-macamnya. Tuh nanti ditulis ya di PowerPoint itu wujud, ditulis ya. Jangan di ini. Enggak. Ditulis ya nanti. Terus. Mana tadi? Ada enggak kalam di situ? Oke, kita cari Slap Kidam. Kidam terlalu tidak terlalu sesuatu menciptakan. Baka berasal menjadi hukum Allah. Maha lalu siapa itu makhluk baik zaman bersifat nama kita tidak mungkin. Oke, kiamil wahadinias kudrat iradat itu apa? Iradat ilmu artinya mengetahui segala sesuatu. Hayat artinya oke. Sama basar kalam. Oke, ini kalam. Udah. Nah, bentar. Kita buka nih Anisa. Oh, ini ya. Dan kami sungguh telah kisahkan tentang mereka kawan dulu dan Rasul tidak kami kisahkan tentang mereka kawan dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Hah? Allah berbicara dengan Musa langsung. Bentar. Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Wah. Bentar. Ini pertanyaan lagi nih. Ini maksudnya gimana? Wih, aku baru tahu loh ini. Ini maksudnya gimana ini? Langsung dia waktu di gunung yang di Arab itu. Oke, bentar aku. Itu tadi yang keberapa tadi? Pas gunung sini di Arab. Bentar. QS 164 bentar.
Anissa 164. Itu di copy sekali ya. Yang wujud itu surah berapa ya? Yang wujud tadi itu surah berapa? Saya lupa lah. Yang pertama tadi yang wujud itu surah berapa? Mana? Di surah berapa? Yang wujud tuh. Yang wujud. Nah ini gimana nih, maksudnya gimana ini? Aku nggak paham nih. Berbicara langsung ini maksudnya berbicara langsung ini berbicara seperti apa nih? Kata-kata langsung waktu memerintah Tuhan itu kalam. Di situ kan ada. Maksudnya Coba balik ke sifat tadi coba. Ya ini Basma, coba lihat di Quran itu yang sifat wujud itu di ayat berapa ya? Saya lupa lah. Wa rasulan, enggak lambat tulisannya. Itu ada kata kalam di situ. Bentar. Yang wujud itu di surah berapa? Wujud sifat Wujud usur. Sifat wujud Ini di Al-Haid surah berapa? ayat 4. Al-Haid ayat 4. Al-Hadi ayat 4. Okey. Al-Hadi. Coba dibuka tuh. Apa itu bahasa translate-nya gimana? Bahasa translate untuk wujud itu gimana? Al-Hadid ayat 4 itu gimana? Bukan head. Bentar, sabar. Dia menciptakan langit dan bumi dan 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Keren ya. Dan beberapa rasul masuk kepada musuhnya, dan ada beberapa lain yang tidak kamu kisahkan kamu, dan kepada Musa Allah berbicara langsung. Nah ini maksudnya gimana nih? Aku baru tahu ini, serius. Ya sebelum Ini gimana itu ini? di PowerPoint itu coba ditambahin juga wujud juga sifatnya Allah. Di PowerPoint. Bentar dulu. Tambahlah. Ini aku mau nanti. Ya sambil itu tambah dulu. Sambil itu. Ya sambil. Ngapain aku tambah buat apa? Tambahlah di Itu kan karangan itu kan karangan ulama ya. Apanya kan enggak ada. Al-Hadid bukan ulama, Bro. Bener, maksud aku itu kan karangan ulama bahwa wujud itu juga bagian dari sifat gitu. Bentar dulu ya. Mereka lebih pintar dari saya. Bentar dulu. Nah, itu ada dalilnya semua, nggak ngarang ulama ngawur. 164. Kemana ya? Bukan kayak Tritunggal satu ayat. Yang nulis itu bukan kayak Markus, Yohanes. Oke. Ini Anissa ini surah berapa? Surah ke-4 ya. Kok nge-lag ya jaringan aku ya? Iya, putus-putus kamu tadi. Iya. Ya. Ini asik nih, aku baru tahu itu. Oh, iya pernah sih aku dengar itu dari Bang Aderion. 4 ya? Artinya kalau kamu belajar Allah itu keren. Bentar, sabar. Kita 164. Kita lihat bahasa Arabnya dong. Aku kan dengan baca pakai bahasa Arab aku. Iya. Tahu ini. Ada beberapa yang telah kami ceritakan kisah tentang kepada maksudnya, ada pula rasul yang lain. Nah ini. Kok nggak ada cara bacanya? Oh ya udahlah. Nah ini mana nih kalam ini kalam. Kalam ada sebentar. Di mana tadi? Kayaknya aku perlu buka deh 416. Ini kalamullah ini kalam ada ini kalam wa kalam Allah Musa taklima ada 4 1 2 3 4 dari kiri, coba 4 dari kiri. Ayat yang berapa ini? 164 itu kamu klik yang 4 dari kiri 1. Itu 1, itu 2. Nah, terus lagi di sampingnya Allah, di sampingnya huruf Allah ini loh. Oh, ini. Nah, yang terakhir tuh. Nah, itu pas kosong itu. Nah, ini. Iya, itu tuh. Wa kalam Allah ya. Lagi. Hah? Iya, itu wa kalam Allah, bukan itu kan wa itu dan. Sebelahnya lagi wa kalam Allah Musa taklima. Ntar aku lihat ini 164. Warus langkut. Itu kata-katanya kalam, di situ kalam. Oh iya. Kalamullah. Oke, ini kalamullah. Oke, benar. Nah,
Firman kalam. Berarti benar dong yang aku bilang bahwa kalam itu firmannya Allah. Ya kalau kamu artikan firman monggo, tapi kalau saya nggak mau juga pakai. Nah, soalnya kan tertulisannya di sini Allah berfirman. Ya udah, oke, sama berarti. Oke. Jadi gini loh. Jadi yang ngomong sama Musa itu Allah atau kalam? Aduh, Allah, kalam itu Pak. sifatnya. Aduh, Jawab dulu. Yang ngomong itu Musa. Jawab dulu. Jawab apa yang saya tanyakan gitu. Yang ngomong di situ itu kalam atau Allah? Allah. janganlah dibeda-bedakan, la ilaha illallah. Aku nanya dulu yang ngomong situ Allah atau kalam? Allah. Oke, Yang Allah. gunung itu kan akhirnya kan. Sekarang masih ada gunungnya itu. Masih. Bentar. Allah berbicara langsung, maksudnya berbicara langsung seperti apa ini? Lah terpulang lah apa cara pun. Dia memberikan perintah itu loh, memberikan Lah perintah. terpulang lah, mau 10 guna perintah WhatsApp kah, mau guna Instagram kah, terpulang lah. Jawab apa yang saya tanyakan. Yang nggak saya Ya, tanyakan, tolong terpulang lah, nggak usah situ tidak dijawab. diberitahu gimana caranya. Jangan ditanya kayak gitu. Kami nggak tahu. Terpulang lah gimana caranya pun. Oke. Nggak, maksudnya bukan soal maksudnya. Kayak ini berbicara menampakkan atau kayak misalnya kalau Enggak. Musa nggak kuat karena gunungnya pecah kok. Terbakar langsung kok. Oke, dengar, kayak misalnya kalau di Kristen itu kalau misalnya Tuhan berbicara itu biasanya kadang-kadang kayak dengan lidah-lidah api, dengan berteofani menjadi apapun itu, Ya, entah situ- hewan, situ tidak- apapun situ itu tidak yang dia diberitahu. mau, kayak misalnya tidak diberitahu. manusia, Tidak gitu. diberitahu. Nah, kalau ini Tidak gimana? diberitahu. Tidak diberitahu, tapi pokoknya Tuhan berbicara langsung lah. Tidak menggunakan perantaranya kayak gitulah. Jadi Berbicara dia langsung. Kayaknya jadi aku perlu terpulang lihat lah mau nih. kayak apapun, Semua mau guna WhatsApp semua kah, semua mau semua. video call kah, terpulang lah. Alhamdulillah, tidaklah Ayat sebelumnya. Ada Pak, coba ayat sebelumnya. Kayaknya agak keren. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, nabi-nabi setelahnya. Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub itu nabi Islam juga. Oke, menurut Islam ya gini. Iya. Mewahyukan berarti artinya Ismail, Ishak, Yakub ini dapat wahyu juga semuanya Ya, dapat. dan keturunannya. Dapat. Harun juga. Apa? Iya. Semuanya ada kitab. Tapi macam-macam medianya macam-macam. Ada yang melalui suhuf, kayak Ibrahim itu suhuf, bentuknya suhuf. Atau langsung melalui malaikat. Kalau Musa ini memang dia berbicara langsung. Nah, cara berbicara seperti apa itu ada digambarkan kalau waktu itu gunungnya meledak. Sekarang yang aku bingung ini juga ini. Waktu Nabi Musa di Islam itu langsung maknanya apa sih? tahlilat atau semacam- Enggak, Ya? Nabi di Islam itu maknanya apa sih? Nabi itu kan Kenapa? pesuruhnya Allah. Naba, memberi kabar. Nah, Pemberi Nabi itu kabar. pemberi kabar terus. Si Ishak ini Pesuruhnya kenapa Allah. di? sama seperti Muhammad. Ya. Nah, Ishak ini kenapa disebut Nabi? Iya Nabi, Nah, dia Nabi, Dia sebagai pesuruhnya Allah lah terpulang. dia Naba, memberi kabar. Ya Tuhan. Dia mendidik anak-anaknya Yakub. Hah? Kemudian Yakub Di- ya. Ishak apa? Siapa sih yang aku tanyain? Isa ya? Dia Ishak. nanya kenapa Isa itu Ishak, termasuk Ishak daripada ya, Nabi. Ishak. Anaknya Ishak Ibrahim. kenapa termasuk Nabi. Nabi itu. Kalau Apa? disebutin itu Nabi ya Nabi. Oke, Nabi itu bener. Nabi itu artinya pesuruh. Nah, bukan beda, bukan. Kalau pesuruh itu Rasul nanti. Nabi itu ke Naba, dia memberi kabar. Dia memberi kabar dari Kabar ya. Oke, pemberi kabar. Oke. dari kata Kalau Naba. Ishak Ya, ini, Naba memberi kabar. Ishak ini disebut Nabi karena pemberi kabar juga. Iya. Kabar apa? Tidak diberitahu kabarnya apa, tapi dia termasuk orang yang memberi kabar. Dah, selesai. Kalau di Kristen kan ya, Nabi itu kan jelas ya. Nabi itu Ya, kami seperti nggak peduli dengan apa. Kristen. Kami nggak peduli. Ya, Enggak kami apa-apa, enggak apa-apa, Mas. Biar dia berorientasi enggak apa-apa. Enggak usah kita ini. Oke, Gimana oke. sih? Kamu kalau nggak Saya bisa nggak peduli berdialog, lah ngomong Nabi aja, mereka Pak. itu gimana. Ya udah, aku juga nggak peduli sama kamu sebenarnya. Tapi kamu, Tadi kan nanya kenapa Isa kayak gitu. oke, ya udah, aku juga nggak peduli sama kamu.
Jadi ya kalau saya berargumen ya hak saya gitu. Oke. Jadi kalau di Kristen itu nabi itu punya banyak kayak punya makna gitu. Jadi bukan sembarang orang kayak semua kayak yang ada di Alkitab tuh disebut nabi, bukan seperti itu. Nabi yang disebut Alkitab itu kan kayak nabi dari perkataan apa sih katanya? Kata asalnya apa? Nafi ya. Ya nafi. Hampir sama kan, dia memberikan kayak nubuat gitu kan? Iya, nabi itu nabi ya. Ini aku kalau nggak salah ya. Setahu aku nabi yang diartikan dari dulu sama orang-orang Yahudi ataupun Kristen itu ya apa ya? Kayak orang yang bisa ngejelasin ke depannya itu bakal seperti apa gitu. Kayak penubuat gitu. Orang yang menubuatkan gitu. Tentang mereka bisa bernubuat itu bagaimana nantinya gitu. Tapi itu tetap berkaitan sama kejadian yang sekarang. Jadi ibaratnya kenapa ada nubuatan ini, kayak ibaratnya kenapa ya saya menubuatkan atau kenapa Zakaria menubuatkan ini itu. Nah, karena itu kayak bagian dari rencana Tuhan yang mau disampaikan kepada manusia dulu gitu. Ya. Jadi kalau nabi-nabi yang di Kristen itu bukan kan dinubuatkan. Kan kalau nabi-nabi di Kristen itu kan mereka itu bernubuat. Mereka itu bisa bernubuat itu ilmunya itu dari mana tuh? Iya, itu kan orang pilihan Tuhan ya, pasti dari Tuhan lah. Oh, oke. Oke, jadi kayak aku kayak mikir kalau misalnya Salomo disebut nabi juga. Nabi dia punya umat kok. Dia punya mampu memanajemen umatnya secara baik, memberikan kabar kepada umatnya secara baik. Kalau dalam Islam ya, memanage umatnya itu untuk nanti datang kembali kepada Allah. Gitu loh. Bahwa di surga. Oke, jadi Islam ada kabar baik yang dia sampaikan, tapi dia manajemen semua umat. Makanya kalau di Islam ada nabi karena dia memiliki 300.000 lebih umat. Jadi itu meninggalnya sampai di usia berapa? Nggak tahu. Kan kalau Kristen tuh berapa ya? Pokoknya lama lah umurnya kalau Adam ya. Iya, itu sampai 300.000 lebih umatnya dia, umat yang dipimpin ribuan tahun. Yang tingginya 12 hasta itu ya? Yalah, secara ringkasnya Ishak, Yakub, Yahya ini termasuklah orang-orang yang nabi itu, termasuklah. Harun, Sulaiman itu nabi ya. Tapi ya. Tapi kenapa menurut orang-orang Yahudi mereka tuh bukan nabi? Ya itu kan definisinya udah beda. Namanya beda. Ini loh. Logikanya seperti ini. Kalau misalnya Islam klaim kalau kitab itu udah dirubah ya, gitu ya. Ya itu mungkin masih bisa diterima atau mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu lah. Kita bilang misalnya. Nah, tapi kalau misalnya hal-hal yang umum seperti ini itu udah berbeda kan kayak aneh loh. Kayak dari dulu. Kenapa, Basma? Aneh kenapa? Ya, makanya gini, kalau dalam kekristenan sendiri ada nabi itu cewek. Di Islam nggak ada. Ada nabi Deborah, kemudian ini kan banyak kan nabi cewek. Kalau nabi definisi Islam itu seorang laki-laki yang diberikan tugas menyampaikan kabar gembira kepada umatnya, kan gitu. Itu beda. Iya, maksud aku gini loh. Bukan kalau misalnya di Islam. Enggak itu gini beda loh. lah. Makanya kita beda definisi. Nah gini loh, kalau misalnya kayak Allah nggak klaim kayak perihal kitab itu udah diubah ya, misalnya ya perihal diubah itu ya mungkin masih ada alasan kita bilang oh ini buktinya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang simpel seperti ini udah beda gitu kayak seperti aku apa? mikir gini loh. Seperti apa? Nanti kita uji aja, kita uji. Seperti apa, Basma?
Seperti kamu apa? bisa menghargai orang berbicara nggak? Kalau orang lagi ngomong, jangan biasakan Enggak, orang enggak, ngomong saya mau saut-saut gitu. mengkonfirmasikan Kamu bisa. Akan aku yang ngomong tadi sekalian mau ngejelasin. oke lah. Jangan nangis lah, Kamu jangan nangis. kebiasaan mulu kamu seperti itu. Dari dulu emang seperti itu. Makanya Saya, dari dulu salah, kamu saya salah. seperti itu. Ya, Oke. saya jahat, Iya. saya jahat. Ya emang jahat. Semua Ya, Islam ya, jahat. oke. Jadi Ya, oke. Jadi, kayak kalau misalnya hal-hal yang kayak sesimpel itu bisa berbeda, itu kan aku mikirnya itu sebenarnya waktu penulisan Quran itu karena ketidaktahuan orang yang menulis Quran itu, karena kekurang ilmu itu kurang gitu dalam menulis Quran itu sehingga bisa terjadi kesalahan Baik. pemahaman yang Baik. simpel atau yang umum gitu. Baik. Itu yang saya mau nanya tadi tuh. Nanti kita uji siapa yang dari Tuhan atau enggak. Gitu aja. Kita uji. Oke, itu Siapa yang yang pertama. dari Yang Tuhan? kedua saya mau tahu apa yang perkara simpel yang apa tadi? Yang saya nggak ngerti apa yang Mas Ma coba sampaikan. Apa yang simpel? Makanya dengerin, jangan dipotong-potong orang ngomong. Ya, iyalah, maaf lah. Oke, biar aku sampaikan lagi ya. Oke. Hal yang simpel aku menurut tadi, kayak misalnya pandangan Yahudi di kalangan Kristen dan Yahudi itu sama. Nah, sedangkan pandangan si Islam ini berbeda. Tadi kata Pak King Rul Salaman. Karena pandangannya memang berbeda kata dia. Makanya Yakub, Ishak itu disebut nabi. Nah, terus yang kedua. Yahudi dia nah. Pikiran nabi. Apa? Yahudi lanjut. Yahudi nabi. Siapa yang bilang Yahudi nabi? Lanjut Okay. yang tadi itu lanjut. Terus yang kedua, ini kan kayak pengertian tentang nabi itu pandangan umum ya untuk orang-orang Yahudi itu bukan hal yang harus dirahasiakan atau hal-hal yang kayak harus belajar dulu baru kita tahu nabi itu siapa gitu. Kalau untuk orang Yahudi pada saat itu, makanya aku bilang tentang nabi ini kan kayak pengetahuan umum ya di kalangan Yahudi gitu. Jadi kalau misalnya pengetahuan umum atau hal yang simpel yang dipahami oleh masyarakat Yahudi itu berbeda yang dituliskan oleh Al-Quran, itu kan kayak nggak masuk logika gitu. Kayak ibaratnya kesalahan logika, value Gini aja, logika. kamu gini aja lah, simple. Apakah Yahudi dengan Islam itu sama? Kamu ketik aja di Google nabi-nabi Yahudi. Kayak nabi-nabi Yahudi. Tadi dia bilang gini. Tadi Basma coba bilang gini. Orang Yahudi itu nggak tahu nih yang Ishak, Yakub, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, bla 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 itu nabi. Jadi dia pikir kok kayak gitu ya, padahal seharusnya orang Yahudi waktu itu tahu yang mereka ini nabi. Kayak itu kan Mas Ma? Bukan. Lah bukan pula. Bukan, makanya dengerin orang gitu. Jadi jangan kebiasaan menyimpulkan omongan orang kalau kita belum paham gitu. Aduh, jadi lah, saya salah lah. Oke lah, maaf lah, saya salah lah. Saya nangis lah. Silahkan. Okay. Tapi udah azan ini. Aku mau dulu. Mau mandi dulu. Jongkok dulu sujud, jongkok. Aduh. Basma, kita lanjut malam lah Basma. Kami mau sholat lah. Awas encok balanya. Itunya kayak. Nanti siapkan pertanyaan paling sulit ya. Gak usah, aku sebenarnya kalam nanti aku jawab nanti gampang. Kalam itu gampang. Menurut aku Islam tuh kurang menarik bagi aku, makanya aku lebih suka ditanyain daripada bertanya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya, nggak perlu capek-capek lah belajar Islam. Kalau aku nggak capek-capek lah. Kalau aku nggak bisa jawab, kalau misalnya aku nggak bisa jawab kan artinya kan aku bakal nanya sama orang nih. Dan aku bakal dapat pengetahuan yang baru. Kalau nggak tertarik, gitu. Ya pergi aja. Iya makanya kalian gimana ya makanya. Iya kamu aja yang pergi. Aku udah lebih lama. Saya tertarik. Nah kenapa kamu aja orang Malaysia yang nggak keluar? Kamu orang Malaysia tadi yang isinya. Kami kan nggak bercakap-cakap nih sesama Indonesia. Kami kan sesama Indonesia nggak bercakap-cakap.
Nah, Nah, kamu bang. kamu orang Malaysia tuh siapa? Relax lah bang. Relax lah bang. Kamu tuh jangan seperti itu. Malaysia Bang, ini relax lah. jangan cari Panas cari sudah. ribut kamu Malaysia. Ini katanya tadi Islam kurang tertarik nih. Jadi kalau kurang tertarik ya pergi aja lah, janganlah di sini. Tapi kalau tertarik ya kami layan aja. Kalau nggak tertarik pergi aja. Emang saya nggak tertarik sama sekali sama Nah, Islam sih. kalau nggak tertarik ya pergi aja lah. Cuman ya kayak sekedar imun aja, kayak sekedar nguji ilmu aku ya apakah udah layak untuk ngajarin orang atau bukan ya, makanya aku silakan Ya, sama mau menguji ilmu yang ada pada basma itu bisa nggak nih? Mau memurtadkan orang Islam nih? bukan. Aku walaupun kayak gini aku orangnya nggak fanatik kok. Kayak Enggak lah. temen aku banyak Tadi muslim kemarin itu di grup sebelah itu saya dengar aja saya sudah memurtadkan, udah dibaptis. Emang benar, bla, 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 bla. itu bukan karena saya mau bertakwa, tapi karena emang dia pengen belajar. Aku tuh nggak fanatik, justru teman-teman aku beneran ini beneran. Justru teman-teman Oke lah, aku Basma. di situ. Oke lah. Kami mau sholat nih. Nanti malam lah kita sambung ya. Oke, jangan Oke. lupa berdoa ke Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Ya. Oke lah. Nanti malam ya, nanti malam. Nanti ditulis juga ya di PowerPoint itu yang wujud itu termasuk sifatnya Allah itu ya. Enggak. Itu klaim doang itu.